Podcast sekolah. Buat yang mau lanjut sekolah. Yeay. Ore. Gimana lu udah lihat kan studionya? Studio podcast kita perlu di-upgrade apa enggak? Mungkin bisa ada dekorasi di dinding. Nanti mungkin ada yang nyuruh kita pasang dekorasi di dinding. Nah, episode sekarang kita mau ngomongin apa nih? Cara milih sekolah. Cara milih sekolah. Hmm, Sebelum S3, ini background story dulu. Kita ketemunya pas S2 ya, iya, di kampus namanya Wageningen University di Belanda. ya, Kita beda jurusan tapi satu angkatan. betul. Ya. Sebelum yang S3, gue mau nanya dulu. Dulu Hmm, kenapa akhirnya milihnya Wageningen? sebenarnya nggak milih sih. Itu cuma keterimanya di situ gitu. Satu-satunya kampus yang nerima gua dari sisi acceptance letter dan beasiswa tuh cuma itu doang. Sedangkan Oh, gua apply tuh seperti biasa banyak banget. heeh, Semuanya sih keterima acceptance letter. Cuma kan heeh. nggak ada duitnya ya. Nggak ada duit Oh nggak iya, berangkat dong. karena kalau S2 lebih gampang ya dapat acceptance letter ya, nggak kayak S3 ya. Pengalaman gue ya. Mm-mm. Semua Kalau kampus yang gue apply nerima gue. Kalau S2 tuh cenderung yang penting lu mau bayar aja sih gitu kayaknya ya. Heeh, heeh. Ya orang secara non-European kan harus bayar tuition fee-nya banyak. Ya itu Iya, kan mereka sih senang-senang aja. heeh. Oh, jadi terus tapi akhirnya lu pilih Wageningen karena yang juga menyediakan beasiswa. Heeh, jadi hasil gue Google aja gitu universitas yang bisa ngasih beasiswa. Ya udah gue apply semuanya. Hmm. Terus Wageningen tuh nerima gue dari sisi admissionnya dan dari sisi beasiswanya. Jadi ya udah gue berangkat. Gue ke Terus pas situ. yang sebelum-sebelumnya yang lu juga dapat acceptance letter itu dari kampus apa dari negara mana dominannya atau dari jurusan apa dominannya? Jurusannya masih mirip sama background gua. Gua kan backgroundnya teknik lingkungan. Mm-mm. Nah, yang nerima gua ya masih environmental studies, water management, gitu-gitulah. Kebanyakan tetap dari Eropa, Hmm. Jerman sama Belgia. Kalau itu lu karena Eropa minded atau gimana? Atau karena emang kalau yang jurusan yang teknik lingkungan bagusnya di Eropa? Karena emang pengennya ke Eropa, jadi fokusnya Mm-mm. emang nyarinya di Eropa. Mm-mm. Terus karena emang jurusan teknik, jadi kayaknya yang paling terkenal tuh Jerman nggak sih? Kalau misalnya teknik kan Hmm. apa-apa Jerman, apa-apa Jerman. Jadi ya nyarinya emang Jerman Iya, iya, gitu. iya, iya. Sebelumnya pun sebelum apply ke Wageningen tuh emang nggak pernah tahu ada universitas namanya Wageningen. Universitas Belanda yang gue tahu tuh cuma yang TU aja, karena kan Technische Universiteit ya. Karena Heeh. kan gue anak teknik, jadi gue cuma tahu Eindhoven, Delft sama apalah satu lagi lah kan ada tiga TU di situ. Heeh, Udah itu heeh. doang. Gue lihat Wageningen, aduh ini namanya kok kayak apa gitu kan, Wage ya, kayak Pon, Wage dan Kliwon. Tapi ya nggak apa-apa lah, ada beasiswanya gue apply aja gitu. Terus gue dapet. Ya udah gue berangkat ke situ. Kalau gue sih karena kampus gue emang basisnya sama ya kayak Wageningen ya. Bahkan ada gedung namanya Wageningen memang. Cuman gue nggak tahu kalau itu nama kota dan nama kampus gue nggak tahu. Kalau lu kan mindsetnya Eropa ya. Mm-mm. Kalau gue mindsetnya tuh dulu Jepang. Hmm. Demi ketemu Arasi. Arasi. Kirain ketemu itu menteri di Benteng Takeshi. Eh, Jadi gue mindsetnya udah Jepang banget nih, udah pengen Jepang banget nih. Dan kalau yang Jepang itu kan ada dua jalur ya. Yang pertama cari yang jalur universitas, satu lagi yang beasiswa dari pemerintah Jepangnya itu yang Monbusho. Mm. Gue tuh Monbusho berapa kali daftar tuh nggak lolos-lolos. Terus gue dapet tuh yang akhirnya yang lewat jalur universitas, gue dikenalin sama ada senseinya di sana. Gue dapet apa eh acceptance Iya. letter ya. Uh-uh. Heeh, acceptance letternya juga udah dapet, tapi nggak dapet beasiswanya kan. Padahal sebenarnya Mombusho itu ada yang jalur ngasih beasiswanya itu rekomendasi dari profesor di kampus yang udah nerima kita. Tapi Mm. karena dia profesornya baru, dia tuh nggak tahu gimana caranya jalur itu. Mhm. Terus di saat yang sama, gue kan cerita tuh ke temen gue, si Aci, terus kata dia, lu daftar aja ke Wageningen, gampang tau. Gampang tahu. Emang iya yang ada persyaratan khusus nggak sih buat lulusan apa sih IPB, ITB, Yang instit. Wageningen tuh inget nggak sih? Kayaknya Wageningen tuh kan nerima nerima persyaratannya tuh IPK minimal berapa. Tapi Mm-mm. kalau lu dari universitas
ada emang universitas tertentu. Oh, yang rankingnya bagus di Indonesia, kayaknya Heeh. lu bisa lebih rendah daripada itu Iya, kan IPK-nya. betul. Heeh, IPK-nya heeh, bisa heeh. lebih rendah. Oh, bener. Terus gue bener akhirnya daftar 2 minggu kemudian gue dapet kan EOA-nya. Hmm, Cuman gue belum tahu tuh mau dapet beasiswanya apa. Babe gue bilang tuh ada tuh beasiswa yang pemerintah yang dulu gue pakai itu kan. Lagi hmm. ada ikatan kerja, ya udah aja gue pakai yang beasiswa itu. Pas di hari interviewnya, gue kan bawa 2 LOA ya. Pas sebelum interview gue denger katanya kalau misalnya di Jepang kemungkinan dapat beasiswanya lebih tinggi. Pas gue daftar beasiswa, gue ngajuinnya untuk beasiswa kewarningan. Tapi pas lagi interview, gue bilang, saya juga punya LOE yang dari Jepang. Apa mendingan saya ganti kampusnya ke yang Jepang? Terus kata si si yang interview gue, nggak usah, kamu ke Belanda aja katanya gitu. Berarti lu sebenarnya dipilihin jurusan sama interviewer. Hmm. Dan ternyata kan kalau di bidang gue kan bidang gizi ya. Hmm. Wageningen itu termasuk yang terkenal bagus ternyata se Eropa. Oh, gue Gue juga juga baru baru tahu. tahu. Heeh, setelahnya, gue tuh inget banget waktu itu pernah main ke Seoul kan, Korea. Heeh, heeh. Terus nginep di hostel. Mm-mm, Terus biasa kan ada ruang tengahnya kan kalau hostel. Terus kita ngumpul-ngumpul nih, heeh, cewek-cewek dari negara lain gitu. Terus ada satu orang Belanda, dia dapat exchange, tapi heeh, belum dapat kamar. Jadi ya udah dia nginep di hostel itu. Enggak, gue bilang, gue dulu heeh. dulu S2-nya di Belanda. Terus dia nanya di mana? Wageningen, jurusan apa? Environmental. Terus dia dengan mata berbinar, oh you must be really smart. Terus gue bilang, enggak, biasa aja. Apa sih? Orang-orang tuh kayak yang ngelihatnya wah banget gitu. Padahal gue mah apa sih, biasa aja kali gitu kan. Tapi ya, pas gue interview beasiswa S3 ya, salah satu interviewernya itu lulusan Wageningen. Nah, yang si interviewernya itu kan udah ngeliat resume gue kan, terus ngeliat Mm-mm. dari Wageningen kan, terus dia bilang, jadi pas pertama kali gue kan lewat Zoom, muncul gitu di Zoom, terus dia bilang, oh kamu lulusan Wageningen ya, sama-sama kayak saya. Ya kalau lulusan Wageningen tidak diragukan lah kualitas untuk penelitiannya. Dia nggak tahu aja. Ya ampun, ya ampun. Tapi yang Wageningen itu gue sering dapet juga. Waktu itu gue lagi summer course gitu, terus ada dari anak Spanyol. Heeh. Eh, kamu lulusan Wageningen ya? Iya. Saya ini anak foodtech. Di sana katanya bagus banget ya foodtechnya ya. Oh iya, emang iya. Gue iya iya aja gitu kan. Eh, Jadi kayaknya intinya adalah apa ya? Kadang-kadang tuh orang kalau ngelihat sekolah di luar negeri S2 atau beasiswa tuh kayaknya apa ya? Straightforward gitu, dan itu hanya untuk orang-orang pintar yang punya visi, motivation Heeh, letternya berbunga-bunga. betul. Padahal ya kalau kayak kita kan ya emang dapetnya di situ, terus mau gimana gitu kan. Terus banyak orang yang sering bilang, ih lu udah nulis motivation letter, balik-balik dari sekolah nggak tahu mau ngapain. Namanya juga motivation letter, Bo. Ya gue tulis sebagus mungkin lah. Semua orang juga gitu, heran banget. Hah, Oh, gue lupa. Waktu S2, gue waktu itu ada satu tambahan kriteria. Gue nggak mau di negara yang native Inggris justru. oh karena takut apa susah, apa syaratnya lebih banyak? Syarat Enggak. TOEFL-nya lebih tinggi. Antara itu sama kan semua orang pakai bahasa Inggris. Apa sih Mohon takut? dimaklumi logika Oh, gue ya. Iya, jadi kayak toleransi terhadap orang asing yang bahasa Inggrisnya nggak bagus tuh gue kayak agak khawatir gitu loh. oh iya sih, masuk akal. Oh, 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 Mm, oh. makanya gue cari akhirnya negara yang dia tuh bukan native Inggris, tapi S2-nya dalam bahasa Inggris. Padahal yang Hmm. Jepang kan S2-nya nggak bahasa Inggris ya. Itu nggak bahasa Emang Inggris? nggak, pengen ke Jepang aja gue emang. Oh, itu kan emang kayak gini motivasi-motivasi S2 tuh gitu. Tapi yang kelihatan di Mm-mm. sosial media itu biasanya yang, ya ampun lu harus berbunga-bunga dan Mm-mm. berkontribusi. Bagi Padahal gue, ada yang cuma pengen ketemu Arashi gitu iya. kan. Iya kayak gitu banyak. Terus udah gitu sama ini, dulu gue pilih Wageningen yang Belanda, akhirnya oke gitu ya, walaupun terus kayak dipilihin gitu kan. Gue lihat lokasi Belanda itu di tengah-tengah Eropa kan. Oh, lu kalau mau jalan gampang. Iya, itu waktu itu juga. Dan salah satu gue dulu pengen ke Jepang itu kan karena gue ada sesuatu yang gue suka kan di Jepang itu. Hmm. Jadi itu yang akan membuat gue bertahan hidup di tengah
terpaan cobaan kehidupan yang lain Cobaan gitu dari ya. sensei. Cobaan sekolah, gue merasa ada hal lain yang akan bisa mendukung gue gitu. Nah, pas yang di Eropa kan, di Belanda, gue pikirnya nggak ada kan, nggak ada arasi kan di Belanda. Tapi setidaknya dia itu lokasinya enak buat jalan-jalan. Jadi waktu itu gue akhirnya memutuskan juga karena itu. Oke, kalau gitu kita akan ngobrolin lagi hal-hal terkait sekolah di episode berikutnya. Kalau ada yang pengen request bahas dong topik ini gitu ya, tolong ditulis di kolom komentar. Walaupun Oh seperti ya, boleh biasa, juga, boleh juga. tidak janji juga bakal dibahas. So, kumaha aing we ya podcast aing. Hmm. Oke deh, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah.